Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyajikan video tentang peran fisioterapi bagi penyintas COVID-19. Selamat menyaksikan. Dalam era pandemi ini, kita sering mendengar istilah penyintas COVID-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyintas COVID-19 adalah orang-orang yang mampu bertahan hidup dalam melawan penyakit ini. Bagi mereka, sembuh dari COVID itu bukan angin yang segar, karena kebanyakan dari mereka itu masih merasakan efek samping dari adanya COVID-19 ini. Berdasarkan data dari pemerintah yang berada di sebelah kiri saya ini, pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 tersebut biasa disebut dengan penyintas COVID-19. Menurut penelitian yang telah dilakukan di negara Inggris, bahwa mereka penyandang COVID-19 yang pernah dirawat di ICU itu memiliki resiko penurunan kekuatan otot sebesar 3-11% per hari. Begitupun juga yang akan dialami oleh para penyintas COVID-19 di Indonesia. Mereka memiliki potensi resiko seperti sesak nafas, batuk, fatigue, spasme, nyeri otot, kelelahan otot, dan serta penurunan otot. Maka dari itu perlu dilakukan adanya layanan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi gerak dan fungsional tubuh bagi mereka. Nah, peran fisioterapi pada penyintas COVID-19 dapat memberikan bentuk latihan seperti berikut ini. Ya Kak, tarik nafas, kemudian bernafas seperti biasa. Ya Kak, sekarang tarik nafasnya hingga memenuhi bidang dada, kemudian keluarkan secara perlahan, tarik nafas lagi, kemudian keluarkan secara perlahan, kemudian tarik nafas lagi dan keluarkan secara perlahan. Ya, tarik nafas Kak, kemudian keluarkan dengan menggunakan bibirnya. Tarik nafas lagi, dikeluarkan. Baiklah, untuk latihan selanjutnya yaitu latihan huffing dilanjutkan dengan latihan coughing. Untuk latihan huffing sendiri itu nanti batuk tapi dengan glotis tertutup. Mas, sekarang latihan huffing, saya instruksikan ya Mas yang melakukan. Baik, tarik nafas dalam, tahan 1, 2, keluarkan. Kemudian dilanjutkan latihan coughing. Latihan coughing itu batuk dengan glotis terbuka. Jadi seperti batuk biasa tapi yang efektif. Baik Mas, ayo kita lakukan. Tarik nafas dalam, keluarkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu latihan ACBT atau Active Cycle of Breathing Technique. ACBT sendiri ada 3. Yang pertama itu breathing control, yang kedua itu thoracic expansion exercise atau TEE, dan yang ketiga forced expiration technique atau VET. Untuk yang pertama, kita instruksikan untuk breathing control. Tarik nafas, melalui hidung, tahan 1, 2, keluarkan, melalui hidung. Tarik nafas lagi, 1, 2, keluarkan. Nah, untuk breathing control sendiri, jika tidak bisa melalui hidung, juga bisa melalui mulut. Dan juga bisa memejamkan mata agar pasien tetap fokus dalam breathing control. Dan yang selanjutnya, yang kedua, itu TEE. Nah, untuk TEE, nanti suruh inspirasi, tarik nafas sampai toraksnya mengembang, kemudian dihembuskan. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Baik, yang selanjutnya yang ketiga itu VET. VET yaitu ada huffing dan breathing control. Ya, nanti huffing dulu baru breathing control ya Mas. Untuk huffing silakan tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Habis itu dilanjutkan juga breathing control. Tarik nafas lagi itu. Latihan ini dinamakan mobilisasi dinding toraks. Jadi kita akan meminta pasien untuk menarik nafas sambil menaikkan lengan ke atas. Tarik nafas, buang. Lalu untuk gerakan selanjutnya adalah shoulder blade squeeze. Pertama kita angkat dengan pasien, keduanya lalu kita instruksikan untuk menarik ke belakang, membusungkan dada. Lalu kita tahan gerakan ini 1-2 detik dan kita ulangin gerakan ini sebanyak 5-10 pengulangan. Lalu untuk gerakan berikutnya adalah arm raise, yaitu kita instruksikan pasien untuk mengangkat lengannya ke atas, ya, seperti ini, diturunkan, dan kita lakukan pengulangan untuk gerakan ini sebanyak 5-10 kali pengulangan. Untuk latihan selanjutnya yaitu wall sit up, jadi posisi pasien berdiri dengan kedua
tangan ditaruh di tembok, lalu nanti gerakannya menjatuhkan badan ke arah depan, ditahan, setelah itu kembali ke belakang. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5-10 kali. Untuk latihan selanjutnya adalah standing marching. Kita butuh kursi, lalu apabila untuk menjaga keseimbangan, pasien bisa diminta untuk memegang sisi atas kursi, lalu kita instruksikan untuk menaikkan telapak kaki ke permukaan kursi. Satu, lalu sebelahnya. Gerakan ini diulang 5-10 kali per kaki. Lalu untuk gerakan selanjutnya adalah heel rise. Itu kita instruksikan berjinjit, ya, berjinjit turun kembali. Nah, gerakan ini dilakukan 5-10 kali. Selanjutnya yaitu sit to stand. Dari posisi pertama itu pasien diinstruksikan untuk duduk di kursi, lalu gerakan dilakukan dari gerakan duduk ke gerakan berdiri. Yuk. Berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, duduk kembali. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2-10 kali. Selanjutnya seated hip flexion. Posisi pasien masih sama, duduk. Jadi kita meminta pasien untuk kedua tangannya berada di pinggul menggunakan seperti ini, kemudian menaikkan lutut ke atas dan ke bawah. Latihan selanjutnya yaitu single leg kick out. Jadi posisi pasien berdiri juga. Nanti gerakannya satu kaki sebagai penumpu, kaki yang sisi kanan, lalu kaki yang sisi kiri itu diarahkan ke arah luar. Bisa dilakukan. Kembali, kaki dilakukan lagi. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2-10 kali. Lalu latihan selanjutnya yaitu walking. Jadi instruksikan pasien untuk melakukan jalan selama 1 hari 3 kali. Untuk dosisnya itu kecepatan jalan dilakukan secara lambat, tapi jarak yang ditempuh itu cukup jauh. Jadi latihan berjalan itu adalah latihan yang paling efektif untuk meningkatkan kapasitas fungsional paru dan juga untuk keseimbangan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.